Navapak lagi. Kali ini aku lagi ada di klaster paling pertamanya Navapak, namanya klaster Lensuit. Sepertinya aku belum pernah buat video di klaster ini. Jadi kalian coba tebak-tebak kira-kira perbedaannya ada di mana dan menurut kalian layoutnya lebih bagus atau enggak. Yuk! Halo guys, kita ketemu lagi. Kali ini ada di Navapak. Klaster pertamanya yaitu klaster Lensuit. Dan unit yang mau aku review, mau aku kasih lihat ke kalian, itu dari segi interior udah bagus banget. Dari segi posisi dalam klaster juga bener-bener wow banget. Nih kalian lihat di belakang aku, ini adalah taman dalam klasternya yang posisinya ada di tengah-tengah, yaitu Row Boulevard. Jadi kalau kalian masuk dari gerbang, ini adalah jalan utama yang akan kalian ketemu pertama kali, dan posisi unitnya itu ada di depan aku, sehingga kalian itu kalau mau parkir mobil itu kapasitasnya sangat amat banyak karena memang row-nya ini sendiri lebar, dan dia ini punya berem yang cukup lebar juga kalau kalian mau parkir menyamping. Nah, untuk unit yang posisinya menghadap jalan boulevard ini udah pasti adalah ukuran yang paling besar. Jadi kalau di Lensuit ini dia ada 3 tipe ukuran, lebar 9, 10, dan 12. Dan yang paling jarang adalah lebar 12-nya. Unit yang hari ini kita mau lihat itu tipe lebar 12 x 28 dengan luas tanah 336 dan luas bangunan 3 lantai di 595 meter persegi. Kenapa luas bangunannya ini lebih besar daripada ukuran standar? Karena memang nanti kalau kita lihat di dalam itu udah banyak sekali area-area yang direnovasi sama si owner, sehingga dari sisi layout itu rasanya lebih luas, lebih lega dibanding kalian datang ke rumah-rumah tetangga yang ada di sebelah. Oke, kita langsung mulai aja. Dari area fasadnya, ini kalian lihat di sisi depan Lensuit itu banyak sekali bukaan kaca bentuknya kotak-kotak karena dia ini di tahun 2016 atau 2017 launchingnya, dan saat itu trennya itu punya bukaan kaca yang sangat amat banyak. Nah, ini semuanya masih minimalis, masih cocok banget sampai ke tahun sekarang. Jadi desainnya itu lumayan timeless. Untuk carportnya ini ada di belakang aku, dia muat untuk 2 mobil. Kanopinya semua sudah include, ini dari tempered glass. Lalu tangga pintu masuknya itu ada di lantai 2. Jadi kalian lihat di sebelah kanan aku, kita naik sedikit ke lantai atas kalau mau masuk ke pintu utama, khususnya yang tipe 12 ini. Kalau yang tipe lebih kecil, masuknya itu semua dari lantai bawah. Tapi untuk owner yang sekarang tinggal di sini, karena dia mungkin lagi ada orang tua ataupun keperluan menggunakan pintu di lantai dasar, dia udah tambahin sendiri nih guys. Jadi kalau kalian lihat, ini kan ada garasi buat 1 mobil. Di sebelah kirinya, ini sudah ada pintu. Ini juga bisa kalian jadiin sebagai pintu masuk utama kalau kalian males naik turun tangga. Jadi kalian bisa punya 2 opsi. Nah, biar kalian gak bingung, kita akan mulai turnya dulu dari pintu yang sebelah sini. Oke, tadi kan pintunya masih kebuka. Ini kita udah tutup barusan supaya kalian itu bisa lihat kalau dia ini pakai slab kaca lembarannya yang benar-benar besar sekali. Udah di fullin nih atas ke bawah sampai kiri ke kanan. Di bagian tengahnya dia blur supaya area dalamnya tetap terjaga privasinya. Nah, di lantai paling bawah ini aslinya cuma ada garasi dan service area. Tapi udah diubah total ya sama si owner. Jadi kita lihat satu persatu karena dalamnya itu benar-benar keren banget. Ini model pintunya pivot door. Jadi tipe model pintu yang paling aku suka. Kalau kalian sering nonton videoku, pasti udah sering aku sebut. Lalu kalian akan langsung ketemu dengan banyak rak-rak lemari di bagian sebelah kiri. Ini adalah rak sepatu.
Jadi kalau kalian masuk di sini, sepatunya bisa langsung simpan di dalam, bisa jadi storage, nggak akan kelihatan berantakan. Untuk lantai semuanya udah dilapisin laminated, aslinya itu keramik biasa, tapi ini udah ada nuansa yang lebih homey. Dan di sisi kanan kalian lihat ini udah dipisahin partisi kaca yang full banget dari depan ke belakang. Aslinya ini adalah garasi, tapi udah direnovasi menjadi satu ruangan sama si owner. Ruangannya ini adalah ruangan gymnya si owner. Jadi kalau kalian masuk, ini semua lantainya yang asalnya dari lantai garasi udah dilapisin sama lantai laminated floor dengan motifnya itu herringbone. Jadi bener-bener cakep banget tuh, kayak tulang ikan. Lalu dia sudah terpasang ada AC-nya. Di bagian belakang aku sisi temboknya diubah jadi kaca, sehingga kalau kalian mau yoga, mau pilates, apapun itu, ini areanya sangat amat cocok. Dan di bagian paling depan, ini aslinya adalah pintu garasi, tapi udah didouble sama pintu dari kaca seperti ini. Ini sebenarnya jendela hidup ya, jadi bisa dibuka tutup. Untuk sirkulasi udara masih bisa keluar masuk dari kisi-kisi pintu garasi yang tadinya sudah ada. Nah, di bagian sebelah kiri, kalau kita perhatiin, ini ada pintu tembusan. Pintu tembusannya menuju ke service area. Jadi service areanya ini jangan sampai dihilangin, karena pastinya kalian tetap membutuhkan area untuk si kamar tidur ART, kamar mandinya. Lalu di sini bisa kalian pakai sebagai tempat laundry, mau taruh mesin cuci dan lain-lain. Dan di ujung sebelah kanan, ini adalah pintu tembusan ke arah depan rumah. So, kalau kalian punya ART, punya driver, mereka tetap punya akses tersendiri untuk keluar masuk dari dalam sini. Oke, kita lanjut lagi ke arah tengah. Nah, ini yang aku paling suka banget. Jadi, awalnya di lantai 1 itu kan ruangannya semi-semi outdoor, tercampur dengan garasi dan servis. Tapi dia udah ubah jadi ruangan gym, dan ini dia, ruangan yang bener-bener keren banget, karena ini dijadikan sebagai mini teater. Kalian lihat sebelah kirinya, ini udah ada layarnya, semuanya PowerPoint-nya itu instalasi-instalasinya udah bisa langsung ditempel proyektornya. Lantainya ini semua sudah dilapisi karpet supaya feel sekalian itu bener-bener memang lagi kayak di bioskop. Ini sofa-sofanya. Di bagian belakang itu ada minibarnya, jadi kalau kalian mau taruh tempat minum, wine chiller, tempat popcorn, semua snack-snack itu bisa di snack bar belakang. Dan di bagian paling ujung itu sebenarnya ada pintu camouflage mengarah ke si toilet, kamar mandi. Sorry, ini lagi dikunci. Jadi kalau kalian mau jadiin ruangan bawah ini sebagai kamar tidur tamu, atau mungkin teman-teman kalian datang nongkrong terus udah kemalaman, males pulang, mereka bisa banget nginep di sini dan bisa pakai kamar mandi yang ada di dalam tanpa harus naik turun lagi ke arah atas. AC-nya juga udah terpasang, speaker-speaker, semua lampu lightingnya itu udah dicocokin banget, dan aku yakin ruangan ini pasti bakal jadi spot favorit kalian. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke lantai 2-nya buat lihat area utamanya, mulai dari living room, dining, sampai dengan kitchen setnya yang benar-benar bagus banget. Nah, kita sekarang mau naik ke pintu utama yang realnya nih. Jadi asalnya sebenarnya ada di lantai 2 dan kalian harus naik sedikit step tangga. Jadi dari arah luar fasadnya itu memang kelihatan megah sekali kalau modelan pintu utamanya ada di lantai atas seperti ini. Dan kalian itu bisa lihat ya di bagian depan. Ini aku udah bilang depannya itu langsung menghadap boulevard dan juga taman klasternya. Jadi bener-bener enak banget. Kalian itu nggak langsung kehalang sama rumah tetangga yang ada di depan. Tapi kalian masih dapat pemandangan hijau. Terus pas-pasan tuh ada air mancur. Jadi suara-suara airnya bakal enak banget kalau kalian nongkrong di teras depan rumah ini. Kalau kalian mau taruh kursi, sebenarnya masih sangat possible, tapi kalau aku pribadi, aku bakal cuma taruh rak-rak sepatu aja, atau mungkin hiasan-hiasan tanaman seperti yang udah dipasang sama pemilik yang sekarang. Ini kalau kalian lihat, susunannya tuh bener-bener rapih banget, karena biasanya kalau nggak dirawat, pasti kelihatan berantakan. Makanya rumah itu memang penting banget ya, perlu perawatannya. Ini di belakang adalah pintu utama, dia sudah pakai double door seperti ini.
Jadi sebenarnya buka tutupnya masih single door, tapi di sisi kanan ini bisa kalian buka kalau misalkan kalian perlu pindah-pindahan perabotan, furniture, biasa kan perlu space yang lumayan lebar, ini nggak usah khawatir. Dia bisa terbuka secara full, jadi benar-benar grand sekali. Dan pas kalian masuk, ini kita langsung ketemu dengan satu area foyer, jadi perantara sebelum kita masuk ke area dalam, area inti rumah. Lampunya udah cantik banget, dia udah pasang lampu chandelier, lantainya semua sudah pakai lantai marmer, slabnya slab besar, dan warna tone-nya ini bener-bener cakep banget, sehingga cocok nih kalau kalian mau pasang interiornya mungkin yang nuansa Japandi, nuansa minimalis, ataupun yang mewah modern, itu semuanya masih masuk banget dengan si tone marmer ini. Nah, kalian lihat di belakang aku. Ini nih yang paling aku suka di cluster Lancewood maupun Lakewood. Jadi kalau kalian buka pintu, dari pintu utama, ini akan langsung ada slab kaca yang benar-benar besar sekali, seperti satu lukisan mengarah ke taman samping rumah. Dan kebetulan taman sampingnya ini udah dijadiin sebagai swimming pool. Jadi pemandangannya itu benar-benar tuh lihat, cakep banget ya. Warna birunya ada, warna hijaunya ada, terus kelihatan layout rumah kalian, ada hanging gardennya. Pokoknya benar-benar keren banget. Apalagi buat tamu-tamu kalian yang masuk ke dalam rumah, pasti first impressionnya untuk kalian sendiri bakal bagus sekali. Oke, kita mulai memasuki dari arah foyer ke bagian ruangan tengah. Kita akan langsung ketemu dengan si living room-nya. Jadi kalau di Navapak, living room-nya sudah pasti pakai high ceiling. Mau dari klaster pertama sampai klaster yang paling baru. Dan ini menjadi trademark-nya mereka, jadi icon-nya mereka. Karena yang pertama kali buat living room punya high ceiling selebar ini, void-nya, itu adalah si Navapak. Dan permulaannya adalah di klaster Lancewood ini. Oke, ini menurut aku cukup sangat amat lebar, jadi dia buatnya sebagai satu ruangan terpisah. Ini sebelah kanannya aslinya ngeplong aja, cuma dia mau buat seperti tertutup supaya area tempat meja makannya itu nggak langsung kelihatan, tempat masak-masaknya juga nggak langsung kelihatan dari masuk pintu. Jadi lebih private. Ini kalau kalian mau taruh sofa, ngumpul-ngumpul sampai dengan 7 orang, 6 orang itu masih bisa banget. Lampu chandeliernya juga udah cakep. Di bagian kiri, ini kalau kalian lihat, bukaan jendelanya itu full dari atas sampai bawah dengan dekoratif kusen-kusen yang kotak-kotak seperti ini. Jadi kesannya itu bener-bener keren banget dan ada nilai-nilai artistiknya lah ya. Ini jendelanya bisa dibuka tutup guys, jadi bukan jendela mati, sehingga udaranya itu bisa keluar masuk dan kalian itu sirkulasinya bisa muter terus dari depan keluar lagi di arah belakang, di arah taman samping. Pokoknya bener-bener enak dan adem banget. Nah, kita sekarang lanjut lagi. Ini semuanya interior udah menempel ya, jadi bener-bener cakep banget. Dan kalau kita lewat nih dari area ini, kita akan ketemu dengan si ruangan intinya, yaitu ada dapur bersih dan juga meja makan. Kita lihat dulu dari sebelah kanan aku. Ukuran standar aslinya itu sebenarnya cuma sampai sini. Nih kalian lihat ada garisnya, perbedaan antara lantai marmer dan lantai kayunya. Jadi dia udah perlebar sendiri, ditambah sekitar 2 meteran ke arah belakang. Sehingga kalian itu jadi bisa punya area dining yang lebih besar dan juga rasanya itu lebih private, lebih eksklusif. Supaya kalian lihat nih, ini bisa ditaruh meja panjang seperti ini. Mau ditaruh seperti kursi 6 seater, 8 seater masih cukup banget. Lampu chandeliernya udah dibuat yang cantik banget. Dan yang aku suka banget nih, kalian lihat di bagian sisi tembok kanan, dia udah pasang interior yang modelnya itu Japandi sekali. Jadi selain rumahnya ini kelihatan modern minimalis, dia juga ada sentuhan-sentuhan natural dari Japanese seperti ini dengan area kanopi yang udah dipasang aksen-aksen kayu, kisi-kisi. Dan di sebelah kirinya ini full bukaan jendela, sliding door kaca mengarah langsung ke si kolam renang yang warnanya itu bener-bener biru banget keramiknya. Jadi perpaduan semuanya ini bener-bener cakep banget guys. Lihat, tone-nya itu nyambung semuanya, ada aksen kayu, minimalis mewahnya dapet, terus ada nature-nya juga dapet. Dan kalau kalian mau keluar ke arah taman, kita bisa lewat dari pintu sebelah sini. Yuk kita sekarang coba ke depan ya. Nah ini kita ke arah luar, ke arah area outdoor. Yang aku suka nih area outdoornya rasanya private karena dia kayak dipeluk sama seluruh area rumahnya ini. Dan ini udah dipasang kolam renang, ukurannya sih standar.
Jadi kalau kalian mau taruh 2 lap, 3 lap olahraga itu masih bisa banget. Dan di bagian paling ujung, samping-sampingnya itu udah ditemenin sama tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang modelnya minimalis juga. Jadi kalau kalian lihat itu bener-bener cakep banget dipadukan bareng-bareng di kanan kiri. Itu udah ada tempat air terjun ya, cuma karena memang rumahnya udah nggak dihuni, jadi lagi dimatiin. Tapi kalau kalian bayangin ya, air terjunnya nyala, ada suara-suaranya tuh tiap hari, lagi nongkrong di meja makan, lagi nongkrong di kamar, pasti rasanya feelingnya itu bakal enak banget. Oke, ini di bagian terasnya semuanya udah dilapisin sama rumput-rumput sintetis, supaya kalau kalian tinggal di rumah ini pastinya kan kalian nggak pakai sendal. Jadi feels kakinya itu rasanya seperti lagi di nature, lebih lagi di alam. Dan di bagian paling belakang, ini aslinya tamannya itu sampai ujung belakang guys, tapi dia tambahin sendiri satu ruangan space khusus untuk apa? Nih kita lihat ke dalam. Ini adalah ruangan tersendiri yang bisa kalian pakai sebagai area multifunction. Jadi memang karena ownernya ini hobinya banyak, selain nonton lah, nge-gym lah, kalian jadi punya space yang cukup banget kalau kalian juga punya hobi-hobi seperti ini. Atau misalkan area ini mau dijadiin sebagai tempat anak kalian main, juga bisa karena aman banget, dia posisinya ada di tengah-tengah dalam rumah dan terhalang dari pintu ke arah luar. Jadi kalian mau tinggalin juga secure rasanya. Dan ini kalau mau dijadiin sebagai kamar tidur pun masih sangat possible karena secara ukuran ini benar-benar luas sekali, bahkan hampir sama dengan kamar masternya. Untuk atap ini ceilingnya semua sudah ada drop ceilingnya, udah ada LED lightnya juga, AC-nya sudah terpasang. Dan di bagian paling belakang ini kalian lihat dia ada bukaan void mengarah langsung ke arah belakang. Ini ada tangga menuju ke atas. Kalau kita naik ke atas, kita akan langsung ketemu dengan area rooftop. Rooftopnya seperti apa, itu aku nanti nggak naik karena tangganya lumayan tinggi. Tapi kalian kalau misalkan datang ke sini, aku pastiin aku bakal temenin kalian sampai ke atas supaya kalian nggak penasaran. Jadi pastiin datang surveinya sama aku. Oke, kita balik lagi ke tengah. Aku mau kasih lihat kalian dapurnya dulu. Nah, dari tadi kita udah selesai dining table-nya, udah selesai area outdoor, tapi ini nih salah satu area yang paling penting yang biasanya ditunggu sama para ibu-ibu. Jadi ini adalah area dapur bersih. Biasanya kalau di unit lain dapur bersihnya itu nggak bisa sebesar ini, atau mungkin nggak bisa dipasangi meja island, karena bagian tengah ini adalah area untuk meja table diningnya. Tapi karena dia sudah perbesar sendiri, makanya kalian bisa dapat space yang benar-benar luas banget. Bahkan meja islandnya ini sangat amat proper, bukan yang pas-pasan. Dan di bagian depan, kalau kalian mau tambah kursi-kursi stool bar lagi, masih sangat bisa. Di bagian belakang ini semua kitchen setnya udah terpasang full, atas bawah kiri kanan, dari wastafelnya. Lalu di sini udah ada kompornya, kompor listrik 2 tungku dari Bosch. Udah ada exhaustnya, mereknya sama. Ini semua top table-nya udah pakai marmer. Kabinet dan storage-nya pun ini bener-bener banyak banget. Dan dari elektronik, kalau kalian lihat, ini udah ditinggal buat kamu. Ini mulai dari pembuat dispensernya, sama ovennya dari Bosch. Lalu di sini ada tempat kulkas, kalian bisa pakai yang single door. Dan di sebelahnya, ini dipisahkan oleh pintu, mengarah langsung ke si dapur kotornya. Mengarah ke si dapur kotor yang areanya juga cukup luas, dan dia ini 2 sisi, jadi kanan dan kiri. Di kanan ini udah ada kulkasnya, mereknya dari Bosch, udah pakai yang modern banget. Di bagian kiri ini semua full kabinetnya, top table-nya bener-bener lengkap banget. Ini kompor 3 tungku dari Bosch, begitupun juga dengan exhaust-nya. Jadi kalian bisa punya double kitchen di rumah Lancewood. Ini bener-bener jarang banget. Di bagian belakang ini adalah area sink-nya. Lalu sudah menghadap langsung ke bagian jendela ke arah depan rumah. Ini jendelanya bisa kalian pakai sebagai sirkulasi udara. Begitupun juga dengan bukaan yang ada di kanan aku ini. Jadi kalau kalian masak di area dapur kotor ini, udah nggak perlu khawatir lagi asapnya bakal stuck di dalam. Nah, kalau kita perhatiin di sebelah kanan, ini sebenarnya masih ada tangga turun ke bawah.
tangganya ini adalah tangga tembusan dari area lantai 1 tadi yang udah kita lihat di paling awal. Jadi kalau kalian habis nonton dari mini teater atau habis olahraga gym, bisa naik turunnya dari arah sini. Begitupun juga untuk ART kalian, bisa naik turun aksesnya dari tangga yang sebelah sini, nggak usah ganggu sampai ke pintu utama lagi. Oke, sekarang kita mau lanjut lagi ke bagian sisi satunya, karena di bagian lantai 2 ini dia masih ada 2 kamar tidur yang bersebelah-sebelahan, posisinya ada di bagian paling belakang rumahnya. Jadi ini bentuknya seperti satu lorong. Pertama kita akan ketemu dengan kamar mandi di bagian kiri. Ini adalah kamar mandi sharing buat si kamar anak maupun buat tamu-tamu kalian yang lagi datang. Makanya di sini kalian lihat udah ada sinknya. Ini semua masih bawaan developer ya. Jadi kalau kalian ingat Landswood yang kosongan ataupun rumah baru Navapark yang kosongan, dari kamar mandinya aja itu mentahannya udah sangat amat bagus, dari keramiknya, sanitary, sampai dengan desain-desain layoutnya. Ini adalah area kamar mandinya, area shower, udah dipisahin glass sheet seperti ini, sudah ada bukaan jendela untuk sirkulasi, dan sudah terpasang kipas exhaustnya. Jadi aku bisa pastiin rumahnya ini walaupun kosong, walaupun nggak dihuni, dia ini nggak berasa lembab. Oke, di bagian sebelah kanan, ini kalian lihat dia sudah ada 1 kamar tidur lagi. Ini adalah kamar anaknya. Kamar anaknya juga ukurannya menurut aku masih standar dan proper. Dari lampu chandeliernya udah dipasangin. Di bagian kanan ini adalah rak-rak interior yang udah di custom made ukurannya. Dan kalau kalian mau jadiin kamarnya ini di luar kamar tidur, mungkin ruang office, itu masih sangat bisa. Makanya di sini kalian lihat belum ada kasur sama sekali. Karena emang awalnya bukan dijadiin sebagai kamar tidur sama si owner. Dan yang aku suka nih, kalian lihat di bagian belakang. Tuh, kalian dapat bukaan jendela. Ini pintu sliding door kaca ya, jadi bisa dibuka tutup dan bisa jadi akses untuk keluar masuk dari penghuni ruangan ini. Jadi kalian dapat view-nya itu langsung cakep banget, warna hijau, ada warna poolnya. Apalagi kalau jendelanya dibuka bisa kedengeran tuh suara air terjun yang tadi. Untuk lantai kamar ini semuanya sudah menggunakan laminated bawaan dari developer. Oke, sekarang kita ke sebelahnya persis, akan ketemu dengan 1 kamar yang ukurannya lebih besar. Jadi di Landswood ini dia punya 2 kamar master. 1 ini di lantai yang utamanya, bisa kita sebut sebagai junior master. 1 lagi nanti ada di lantai atas, kita akan lihat bareng-bareng. Jadi kalau kalian punya orang tua yang tidur bareng, nginep bareng di rumah yang sama, pastinya akan nyaman sekali karena punya kamarnya itu lebih besar. Oke, ini di lantai sini kalian bisa dapat pemandangan yang sama kayak kamar yang barusan, yaitu ke arah taman sampingnya. Kalian bisa taruh kasurnya di sini, jadi kalian itu bangun pagi langsung dapat pemandangan yang benar-benar enak. Di bagian sisi kiri aku, ini kalian bisa taruh TV-nya, tempat TV-nya semuanya udah ready. Dan di sini ada area tersendiri lagi yang bisa dipakai sebagai tempat untuk wardrobe-nya. Ini semua lemarinya kebetulan sudah terpasang dengan rapi, dengan ukuran yang juga custom made, makanya dia ini full sekali dari kiri ke kanan, sampai atas bawahnya itu nggak ada space yang terbuang. Ini udah ada area meja riasnya, lalu lampu-lampunya semua udah terpasang dengan cantik, dan biasanya lemari itu pasti sebelah-sebelahannya sama kamar mandi, supaya kalian habis mandi itu nggak usah jalan jauh ngambil bajunya. Ini adalah kamar mandi junior master yang dimana secara ukuran pasti lebih besar, dan dia sudah dapat double sink karena yang tinggal di sini bisa jadi 2 orang. Dan di sebelah kanannya ini udah dilengkapi dengan bathtub yang modelnya built-in, dimana model-model kayak gini sering kita ketemu di hotel. Lalu sudah ada bukaan jendela untuk sirkulasi udara, dan di bagian paling belakang ini adalah area showernya. Udah ditutup pakai pintu kaca seperti ini secara full, sehingga airnya itu udah nggak bakal berantakan lagi ke arah tengah. Dan di bagian kiri ini adalah klosetnya, sanitary-nya semua dari Toto. Jadi semuanya itu benar-benar fasilitasnya udah sangat amat lengkap. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke lantai paling atas, karena kamar master yang aslinya itu jauh lebih cantik dan lebih besar lagi dari kamar ini. Yuk!
Oke, kita sekarang udah sampai di lantai paling atasnya, yaitu lantai ketiga dari rumah ini. Nah, kalian itu langsung ketemu dengan satu family space. Di sini udah dia kasih partisi seperti ini. Ini lucu banget, partisinya bentuk-bentuk seperti model Japanese. Dan di bagian paling belakangnya, ini sebenarnya udah ada colokan-colokan dan instalasi kalau memang kalian mau pasang TV. Kenapa mau pasang TV? Supaya kalian bisa santai-santai juga di sini, keluarga inti kalian, atau mungkin mau sama anak-anak aja, nggak pengen turun ke bawah lagi, masih bisa quality time di area lantai 3. Nah, di depannya ini sudah ada meja, rak-rak, dan juga kursi yang terpasang. Ini bisa kalian jadiin sebagai tempat kerja. Misalkan ada Zoom meeting atau ada tempat untuk study, bisa di sini sambil nikmatin pemandangan langsung ke void high ceiling yang ada di living room di lantai bawah tadi. Ini udah dikasih pengaman, jadi tadinya cuma sampai sepinggang aja. Udah ditinggiin lagi pakai railing, ini dari kaca juga, tempered glass, supaya kalian tetap bisa nikmatin pemandangan yang mewah, tapi juga tetap lebih secure, lebih aman, apalagi kalau kalian punya anak yang masih kecil, biasanya tuh suka manjat-manjat. Jadi kalau udah kayak gini, rasanya feelingnya tuh lebih enak ya. Nah, di bagian belakang, ini kita akan ketemu dengan sama satu lorong, mirip sekali sama yang di bawah. Di lantai paling atas ini totalnya ada 3 kamar tidur lagi. Jadi kalau kita hitung secara total satu rumah, itu bisa up to 6 kamar tidur guys. Plus multifunction room yang sudah tadi kita lihat ya, seperti ruang gym, ruang teater. Jadi space-nya itu benar-benar sangat amat berlimpah. Oke, kita mulai lihat kamar tidur anak kedua yang ada di lantai paling atas. Ini secara ukuran menurut aku juga sangat proper, sedikit lebih besar dari ukuran standar pada biasanya, karena kalau kalian perhatiin di sisi kiri ini udah terpasang lemari-lemari. Jadi ini space-nya setelah dipasang perabot pun masih sangat lebar. Kalian mau taruh kasur yang queen yang 160 masih bisa banget. Semua AC-nya udah terpasang. Dan tiap kamar itu pastinya dapat bukaan jendela yang hidup supaya sirkulasi udaranya itu berputar dan cahayanya itu tetap optimal. Nah, tepat di sebelahnya, jadi dia deket-deketan. Kalau kalian si Koko tidur di situ, si Meme bisa tidur di sini. Ini kamar anak yang ketiga. Kalau di sini kalian udah bisa kebayang ya, udah diletakin nih kasurnya. Kasurnya juga pakai yang modelnya bunk bed, jadi bisa ditarik bawahnya dan kapasitinya itu kelihatan ya, bisa sangat amat banyak. Dan bisa dipakai dari anak kalian kecil sampai udah besar pun udah nggak perlu upgrade lagi karena takut ukurannya kekecilan lah atau apa. Di sebelah sini, ini sebenarnya secara ukuran dan layout tipikal dengan kamar yang barusan, tapi dia memang mirroring mulai dari posisi lemari, jendela, dan juga area kasurnya. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung lengkap aja ke kamar master yang paling terakhir. Itu posisinya juga nggak jauh dari si kamar anak-anak. Oke, ini kalau kamar anak yang tadi, kamar mandinya sharing ya, tepat di seberangnya, jadi nggak jauh-jauhan. So, kalau mereka mau pakai toilet pun udah nggak perlu jalan jauh, langsung praktis banget, langsung nyampe. Dan di bagian paling ujung pastinya, ini kita akan ketemu dengan satu kamar yang ukurannya paling besar, posisinya paling belakang supaya dia itu lebih private. Masuknya langsung disambut kayak ada foyer kecilnya dulu, unik banget. Kalian bisa taruh dekorasi-dekorasi, collection di sini. Jadi pas masuk tuh rasanya kayak di lobby dulu. Dan di sini nih, ini benar-benar keren. Ini ada area livingnya tersendiri buat penghuni kamar master. Jadi kalau kalian mau taruh sofa atau mau taruh TV lagi, itu masih bisa banget buat kalian quality time bareng. Dan di sisi kanan, ini interiornya benar-benar cakep dan mewah sekali. Rak-raknya, backsplashnya, motifnya, lampu-lampu LED, semuanya itu benar-benar cantik. Bisa kalian pakein sebagai bar ataupun apapun itu, mau pajang koleksi foto-foto, pasti bakal bagus banget. Di bagian kiri ini ada bukaan jendela sama yang besar sekali, sehingga tiap area di rumah ini sampai dengan kamar-kamarnya itu cahayanya sangat amat optimal. Dan di bagian sisi belakang, nih kalau kalian lihat dia ada satu garis karena memang aslinya ukurannya tuh cuma sampai sini guys kamarnya. Tapi karena di bagian bawahnya dia perbesar menjadi ruangan main tadi, atasnya pun juga dia ikut dakin supaya space kamarnya itu bisa jadi 2 kali lipat lebih besar. Nah, kalian lihat ya, ini area kasurnya benar-benar berlimpah banget.
Ini udah ditaruh buffet TV-nya. Kalau mau taruh TV yang model floating yang lagi ngetrend sekarang bisa banget di bagian tengah, atau mau taruh di bagian depan sana juga masih sangat possible karena di bagian lantai ini udah ada colokan buat CCTV. Dan belakangnya ini langsung pemandangan bukaan jendela kaca ke arah tembok seperti ini, di mana temboknya ini bisa kalian hias dengan hanging garden, dengan tanaman-tanaman hijau yang modelnya itu merambat, sehingga pemandangannya itu pasti cantik banget. Udah kalian nonton TV, belakangnya itu warnanya hijau. Lantainya juga sama, semuanya udah laminated. Dia pakai motif yang herringbone di susunnya, jadi lebih ada desain artistiknya sedikit. Dan dari tembok-temboknya ini semuanya sudah pakai interior yang menempel, dari wallpaper sampai dengan list-list panel seperti ini. AC-nya pun udah dibuat yang cakep supaya nggak kelihatan terlalu berantakan. Dan ini wallpapernya pakai yang bagus banget guys, karena udah berapa lama nggak dihuni dia nggak ngelotek sama sekali lemnya. Untuk atapnya ini semua sudah pakai down ceiling, udah ada LED lampnya. Jadi semua ambience kamar ini bener-bener udah diatur dengan rapi. Terakhir kita ke satu area yang pastinya nggak boleh ditinggal, karena ini adalah area yang lumayan penting, yaitu adalah wardrobe-nya. Secara ukuran dia sama kayak ukuran di lantai satu tadi. Jadi untuk lemarinya sama, semua udah custom build. Ini sampai dengan 6 pintu lemari. Dan pastinya di sebelah kanan ini adalah pintu menuju ke si kamar mandi masternya. Oke, ini kalian lihat dari layoutnya itu kira-kira sama. Ini tapi sinknya itu masih single sink, jadi kalian itu tergantung kebutuhan masing-masing ya. Ada yang suka pakai double, ada juga yang maunya single aja karena bersihinnya mungkin perlu perawatan yang lebih. Nah, di sebelah kanan ini sama, sudah ada bathtubnya juga, dan area shower dan klosetnya itu posisinya ada di belakang. Sanitary-nya semua sudah pakai dari Toto. Jadi semua fasilitasnya udah pasti, nggak perlu ada penambahan lagi karena udah lengkap banget. Nah, gimana guys? Rumahnya dijual dalam keadaan full furnished seperti yang dari tadi udah kalian tonton. Mulai dari meja, kursi, islandnya, kasur, sampai dengan tempelan-tempelan seperti lampu-lampu gantung yang pastinya itu barang kecil tapi penting banget, karena kalau nggak ada pasti rumahnya nggak bakal secantik ini. Rumahnya dijual di harga 18 miliar, masih bisa nego, posisinya di Landswood Nava Park, row-nya Row Boulevard, posisi unit bagus, interior bagus, rumahnya juga oke banget. Jadi buat kalian yang mau survei, mendingan langsung buruan chat aku, datang dulu lihat ke dalam, feelingnya seperti apa, aku yakin bakal nyaman banget. Langsung hubungi nomor aku di sini. Dan kalau kalian suka nonton update-update properti lainnya atau mau tahu limited stock, limited promo, bisa langsung follow sosial media aku seperti Instagram maupun TikTok, dan jangan lupa subscribe YouTube aku buat nonton video home tour lainnya.